sekarang nama SLB-nya itu udah ganti jadi Aremika Kasih. Nah, di sini kita mau ngejelasin lebih spesifik market kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sally Amanda. Saya Feni Septianingrum, saya Laudir Wasyarusnaya, saya Trisma Tumaba, Saya Devina Delia. saya Indri Purnami, Saya Vina Ramsul. saya Kusnul Kumara. Nah, selanjutnya dari market kelompok 4 ini, kami memilih SLB yang bernama SLB Aremika Kasih, karena kami ingin menghadirkan gambaran sekolah yang mengutamakan kasih sayang, kepedulian dan pelayanan terbaik kepada anak ABK. Dan SLB ini merupakan tempat yang memiliki peran penting dalam membantu peserta didik, mengembangkan potensi akademik, keterampilan sosial, dan kemandiriannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, kami merancang sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, lingkungan yang aman, serta suasana belajar yang menyenangkan. Selain itu, konsep sekolah ini dibuat agar semua warga sekolah dapat saling menghargai, bekerja sama, dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Selain itu, SLB kami juga berfokus pada hak pendidikan yang setara, karena setiap anak SLB itu kan tidak terlepas dari beberapa hambatannya dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan adaptif. Selain itu, SLB kami juga berfokus pada hambatan emosi dan perilaku, yang dimana market ini anak-anak ini dikelompokkan yang sering disalahpahami oleh sekolah umum karena mereka dianggap nakal atau tidak disiplin, padahal mereka itu belum mampu untuk meregulasi emosinya. Nah, selanjutnya SLB kami juga berfokus pada kemandirian atau bina diri, ya dimana tidak hanya fokus pada ilmu akademik, melainkan kemandirian atau bina diri, ya dimana sekolah umum ini fokusnya seringkali hanya nilai, tetapi di SLB kami ini menunjukkan pada fasilitas toilet dan UKS serta ruang konseling untuk melatih keterampilan hidup sehari-hari anaknya agar kelak mereka bisa hidup mandiri di masyarakat. Nah, selanjutnya SLB Aremika Kasih ini memiliki arti maknanya nih. Yang pertama ini, Aremika ini berarti cahaya fajar atau sinar matahari di pagi hari yang melambangkan awal yang baru, harapan dan kesempatan yang untuk berkembang. Lalu yang kedua ini ada kasih, melambangkan lingkungan pendidikan yang penuh kepedulian, penerimaan, dan dukungan bagi setiap peserta didik. Nah, kita juga memiliki filosofinya, yaitu menjadi cahaya harapan yang membimbing peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku untuk mengembangkan potensi, mengelola emosi, membangun karakter positif, serta meraih masa depan yang mandiri dan bermakna. Nah, SLB Aremika Kasih memiliki visi. Visinya itu mewujudkan sekolah yang aman dan ramah bagi peserta didik dengan hambatan emosi dan perilaku untuk berkembang secara optimal, mandiri, berkarakter, dan berprestasi. Nah, visi ini itu berarti sekolah itu berupaya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang aman, dan mendukung bagi peserta didik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan misi. Jadi yang pertama ada menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap peserta didik. Yang kedua ada membantu peserta didik mengembangkan kemampuan mengelola emosi dan perilaku positif. Yang ketiga menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat menciptakan lingkungan sekolah yang aman untuk perkembangan sosial serta emosional peserta didik. Yang kelima mengembangkan kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang peserta didik. Yang keenam, mengoptimalkan layanan terapi, konseling, dan kegiatan pengembangan diri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tata ruang yang ada di SLB Aremika Kasih. Nah, yang pertama dimulai dari pintu gerbang. Itu ada Oke, di sini ada gapura. Nah, ini adalah tempat aksesibilitas keluar masuknya peserta didik ataupun tenaga kerja. Nah, di sini ada masuk dan ada pos satpam. Di sini pos satpam bertugas untuk menjaga keamanan dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, selanjutnya lagi ada tempat parkir. Di sini tempat parkir ini berfungsi untuk tempat parkirnya motor ataupun mobil ataupun kendaraan yang lembaga pendidik untuk berparkir. Selanjutnya di belakang parkiran itu ada ruang guru dan ruang kepala sekolah. Di sini ruang guru dan ruang kepala sekolah berfungsi sebagai layanan administrasi, koordinasi interaksional, dan informasi sekolah. Di tengah-tengah ini yang ada bendera, di sini berfungsi adalah lapangan yang berfungsi sebagai tempat untuk pembelajaran non akademik seperti olahraga ataupun untuk upacara seperti itu. Nah, selanjutnya lagi yang di paling depan itu ada taman. Nah, di sini ada taman sensorik
taman sensorik yang berfungsi sebagai membantu relaksasi, stimulasi motorik dan sensorik serta pengendalian emosi. Nah, di belakang taman ada toilet. Nah, ada toiletnya itu kita bagi dua, ada toilet laki-laki dan toilet perempuan. Di sini berfungsi sebagai tempat sanitasi ataupun sebagai bina diri untuk toilet training seperti itu teman-teman. Selanjutnya lagi di sebelah toilet ada UKS atau unit kesehatan siswa di sini. UKS ini berfungsi sebagai tempat istirahat ataupun tempat pertama untuk penanganan kesehatan awal seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang tinggi ini ada gedung 1 dan gedung 2. Nah, yang gedung 1 ini di lantai 1 sampai dengan lantai 3 berfungsi sebagai tempat pembelajaran secara akademik seperti belajar KBM seperti biasa. Nah, di lantai keempat itu ada ruang ibadah di mana berfungsi sebagai tempat ibadah peserta didik ataupun tenaga pendidik. Selanjutnya ada ruang terapis atau konseling di tengah-tengah sini. Nah, berfungsi sebagai layanan konsultasi serta pendampingan siswa yang sedang emosi dan yang sedang emosi ataupun tantrum seperti teman-teman. Dan di sini terakhir ada gedung 2. Nah, gedung 2 ini berfungsi sebagai ruang vokasional di mana anak-anak itu bisa belajar vokasional ataupun keterampilan di gedung 2. Di sini kita keterampilannya ada memasak, menari dan main musik seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada kelebihan. Dari kelebihan SLB Arunika Kasih ini menyediakan layanan terapi dan konseling, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan sosial, emosional dan perilaku secara lebih optimal. Terus yang kedua itu didampingi oleh guru khusus yang kompeten, sehingga pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap peserta didik. Terus yang ketiga itu memiliki ruang vokal atau ruang pengembangan bakat, sehingga peserta didik itu dapat menyalurkan minat dan bakat peserta didik yang dimiliki. Terus yang keempat itu tersedia taman sebagai sarana relaksasi dan stimulasi yang dapat membantu peserta didik itu mengelola emosi dan meningkatkan kemampuan motorik peserta didik. Terus yang kelima itu fasilitas sekolah itu cukup lengkap seperti ruang konseling, UKS, toilet, taman, dan ruang guru yang mendukung proses pembelajaran. Terus yang keenam adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua, sehingga perkembangan peserta didik itu dapat dipantau dan didukung secara berkelanjutan. Terus yang terakhir itu ada lingkungan sekolah dirancang untuk melatih kemandirian, disiplin, dan interaksi sosial. Selanjutnya ada kekurangan dari SLB Arunika Kasih. Yang pertama itu kita bangunannya bertingkat, di mana itu menimbulkan risiko keselamatan bagi anak-anak yang memiliki hambatan dalam keseimbangan, koordinasi gerak, atau kontrol perilaku. Yang kedua, memerlukan pengamanan tambahan seperti pegangan tangan yang kuat, pagar pengaman, dan pengawasan lebih intensif saat peserta didik menggunakan tangga. Lalu ketiga adalah perpindahan antar ruangan menjadi kurang efektif karena peserta didik harus naik dan turun tangga untuk mengakses fasilitas tertentu. Keempat, proses evakuasi saat keadaan darurat. Ini dapat menjadi lebih sulit dibandingkan sekolah dengan bangunan satu lantai. Lalu kelima, belum terlihat adanya ruang terapi yang lebih spesifik, seperti ruang terapi okupasi, terapi bicara, terapi sensori yang sering dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Lalu enam, area bermain khusus area bermain khusus peserta didik belum tampak pada desain sekolah. Padahal area bermain dapat menjadi sarana pengembangan sosial, motorik, dan emosional anak. Yang terakhir, fasilitas aksesibilitas seperti jalur landai atau lift belum terlihat, sehingga dapat menyulitkan peserta didik yang memiliki hambatan mobilitas. Selanjutnya ada syarat penerimaan peserta didik baru. Yang pertama ada persyaratan umum, yaitu berusia sesuai dengan jenjang pendidikan yang dituju, bisa berupa SD, SDLB, SMPLB, atau SMALD. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah. Yang ketiga, menyerahkan fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga. Yang keempat, menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang kelima, menyerahkan surat keterangan atau hasil asesmen dari psikolog, dokter, atau tenaga profesional terkait
kondisi peserta didik. Yang keenam, mengikuti asesmen awal yang dilakukan oleh tim sekolah untuk mengetahui kebutuhan, potensi, dan karakteristik peserta didik. Yang ketujuh, orang tua atau wali bersedia bekerja sama oleh pihak sekolah dalam mendukung perkembangan peserta didik. Yang kedelapan, menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti program pendidikan dan pembinaan yang berlaku di sekolah. Selanjutnya ada persyaratan khusus. Yang pertama, peserta didik menunjukkan karakteristik bahwasanya memiliki hambatan emosi dan perilaku yang memerlukan layanan pendidikan khusus. Yang kedua, bersedia mengikuti program pengembangan keterampilan sosial, regulasi emosi, dan pembentukan perilaku positif yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang ketiga, orang tua atau wali bersedia mengikuti kegiatan konsultasi atau pendampingan yang diadakan sekolah secara berkala. Selanjutnya ada SOP dari SLB tersebut. Yang pertama itu ada ketentuan umum. Yang pertama itu peserta didik hadir di sekolah paling lambat jam 7.15 pagi. Lalu ada kegiatan pembelajarannya itu dimulai jam 7.30 pagi. Peserta didik wajib didampingi guru saat berpindah lantai atau gedung. Lalu peserta didik juga harus menggunakan seragam sesuai ketentuan sekolah. Dan juga seluruh warga sekolah wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan sekolah. Untuk jadwal kegiatan harinya, dari jam 7.15 sampai 7.30 pagi, ada kedatangan peserta didik. Lalu peserta didik datang ke sekolah dan menuju kelas masing-masing, lalu guru melakukan penyambutan dan pengecekan kehadiran. Jam 7.30 sampai 9.30 pagi, kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran akademik sesuai juga SD, SMP, dan SMA. Lalu guru menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Jam 9.30 sampai 10 pagi ada istirahat pertama. Peserta didik makan bekal dan istirahat di taman atau area istirahat sekolah. Lalu juga peserta didik tetap berada dalam pengawasan guru. Jam 10 pagi sampai 11.30 siang, pembelajaran lanjutan di kelas. Melakukan kegiatan belajar sesuai jadwal mata pelajaran dan dapat disertai kegiatan motorik atau pengembangan diri. Lalu jam 11.30 sampai jam 12 siang ada ibadah. Peserta didik menuju ruang sholat yang berada di lantai paling atas. Lalu perpindahan dilakukan secara tertib dan didampingi guru. Setelah selesai sholat, peserta didik kembali ke kelas. Jam 12 sampai 12.30 siang ada istirahat kedua. Di sana ada makan siang dan istirahat. Lalu yang dilaksanakan di area kantin, taman, atau ruang istirahat sekolah. Jam 12.30 sampai jam 2 siang, program vokasional dan pengembangan bakat. Di sana peserta didik mengikuti kegiatan sesuai minat dan kemampuan. Kegiatannya itu meliputi memasak, bermain gitar, vokal, dan keterampilan lainnya. Karena ruang vokasional berada di gedung berbeda, peserta didik harus berpindah gedung dengan pendampingan guru. Jam 2 sampai jam 2.15 siang, ada refleksi dan persiapan pulang. Guru melakukan evaluasi singkat kegiatan hari itu. Lalu peserta didik merapikan kelas dan perlengkapan belajar. Jam 2.15 siang, sudah pulang sekolah. Peserta didik pulang dengan pendampingan orang tua atau penjemput. SOP lalu ada SOP keamanan gedung bertingkat. Yang pertama itu peserta didik dilarang berlari di tanah. Yang kedua, peserta didik wajib menggunakan pegangan tangan saat naik atau turun tangga. Yang ketiga, perpindahan lantai harus didampingi guru atau pendamping. Yang keempat, guru wajib mengawasi peserta didik saat menuju ruang sholat dan ruang vokasional. Dalam keadaan darurat, peserta didik mengikuti jalur evaluasi yang telah ditentukan oleh sekolah. Lalu ada sampai perpindahan ke gedung vokasional. Pertama itu, guru mengumpulkan peserta didik sebelum berpindah gedung. Lalu peserta didik berjalan berbaris dan tertib. Tidak diperbolehkan berlari atau bermain selama perjalanan menuju gedung vokasional. Setelah kegiatan selesai, peserta didik kembali ke gedung utama bersama guru pendamping. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.